Karena menurut gue itu S90 yang paling ideal, seri 3 paling ideal menurut. Katanya dulu awal keluar banyak rusak gitu. Lu nggak takut emang? Katanya banyak rusak itu mobil. Iya, itu ratusan juta ya? Iya, benar-benar. Udah kuliah ya? Karena ya orang tua bantu gue juga ujungnya. Oh iya. Iya, mingguannya rupanya satu tim dia juga ya, walaupun selisihnya juga berorang tua juga sih mingguannya. Asik banget. Zaman dulu semua diecer, nge-BMW. Bukan cuma bensin dia aja Iya, diecer semuanya. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah episode baru, episode perdana dari acara podcast Om Bos TV. Di sebelah Om Bos ini ada seorang teman baik, pelanggan, dan juga seorang suhu dalam otomotif di Indonesia. Mari kita minta dia memperkenalkan diri dulu ya. Halo, saya dengan Hadid. Ini apa namanya? Gimana ngomongnya? Udah lama banget diundang, cuman baru kejadian sekarang. Iya. Sesuai dengan kata orang kan semua akan menjadi indah pada waktunya. Benar. Hari ini kita kebetulan bisa mencocokkan waktu dan juga kita hari ini ada di tempat teman kita, Bro Gregi. Terima kasih sudah diberikan tempat untuk podcast di Warkop Agam Pik 2. Jadi di sini kalau yang mau nongkrong ke Pik 2 mau nyari Indomie yang paling enak, nasi kari paling enak, udah paling bener, kemari, jangan lupa. Nah, sekarang kita ngomongin mobil lagi. Bro Hadi nanya dulu, udah berkeluarga? Sudah. Kebetulan udah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Sudah punya anak? Udah, baru 2 punya. 2. Baru 2. Terlengkapi. Memang yang katanya orang yang banyak senyum, mukanya cerah tuh, kayak dia. Rezekinya banyak, anaknya Aduh, 2. amin. Amin. Hari ini kenapa sih kita undang Bro? Nah, sebenarnya rumor beredar kan katanya Bro berternak BMW. Aduh, tukang ternak tuh. Cuman yang unik katanya BMW-nya banyak yang mirip, cuman dia punyanya banyak. Sebenarnya apa sih koleksinya? Boleh nggak dijabarin sekarang? Megang BMW apa aja? Kalau sekarang sih punyanya lagi ada 4. Luar biasa. Tapi udah lama semua. Ada S90 ada 2, 325 yang M Edition, terus ada 30 juga baru selesai bangun, sama 36 lagi proses finishing. Oke. Berarti semua tuh keluarga besar seri 3. Seri 3, mostly seri 3, emang suka seri 3. Kenapa tuh sukanya seri 3? Karena lebih enak buat nyetir kali ya, Gitu. dibanding kalau disetirin. Jadi- Sama suka sama ukurannya compact. Ukurannya compact. Tapi emang mobil-mobil zaman sekarang kayaknya tambah-tambah gede ya lama-lama ya. Iya, bener-bener. Seri Maksudnya 3. seri 3 pun yang terbaru kayaknya udah nggak Iya, seri 3 zaman sekarang aja yang G20 tuh gedenya udah sama kayak 39. Masa? Sama Gede gede. jemari. Berarti bukan cuma bapak-bapak zaman sekarang yang ukurannya membesar ya. Iya. Mobil-mobilnya pun ikut-ikut membesar. Semua ya? mungkin gede. Udah disesuaikan dengan pengemudinya. Nah, yang menarik S90-nya kenapa bisa sampai ada 2 tuh, Bro? Awalnya sih gak kepikiran punya 2 emang ya. Jadi awal tuh beli yang silver. Yang Itu pertama kali 325 M Edition juga 2012. 2012. Beli di tahun 2020-an. kalau nggak Sebelum pandemi. sebelum pandemi. Nah, udah gitu tahun 2023-an kali ya. Temen kita, Ko Iwan nih ceritanya. Dia naruh posting di grup nih, naruh cuma di foto-foto doang mobil dia. Cuma dia nggak ngasih tahu tuh mobil kenapa. Mau diangkut nih katanya, angkut kemana? Ke Oto katanya. Mau dilepas. Nggak ngomong mau dilepas, nggak ngomong juga mau dilepas. Misterius ya yang namanya Iya. Pak Iwan ini memang ya. Luar Cuma biasa. bilang mau taruh doang. Oke, ya udah. Selang seminggu, saya ajak teman saya. Bro, kita ke Gading Serpong, kita mau lihat mobil. Datang ke sana. Lihat. Udah tuh. Nggak kita tawar, nggak apa. Cuma lihat doang, datang ke showroom, cuma lihat doang. Nggak nanya harga juga? Belum nanya harga. Nggak ngomongin Nggak duit, nanya, pokoknya. nggak nanya duit saat Orang itu. kaya, Cuma orang kaya lihat. emang lain, Bro. Orang kaya, Bro. Cuma lihat doang, udah gitu. Tanyalah Ko Iwan, kok ini kenapa mobilnya? Mau dilepas? Dilepas. Iya katanya gitu. Cuma dia juga nggak ngomong harga juga saat itu. Terus gue bilang, ya udah kok, semoga ntar ketemu mobil yang ketemu Orang calon yang yang cocok deh, mau gitu kan. Dia sudah bilang, jawab lagi, ya kayaknya sih lu yang cocok katanya gitu. Wah, makin deg-degan nih gue nih. Karena S90 Silver gue itu mengebangun pun arah
kiblatnya mau ke arah dia emang zaman dulu. Ketemu idola nih seakan-akan Idola ya. nih ceritanya nih Mobilnya kan, yang wah maksudnya ya. mobil fans nih. Ketemu idola bro. Ya udah kayak selang lupa deh berapa minggu setelah itu ngobrol sama Ko Iwan. Kok gue punya segini, maksimal budget gue mentok segini. Ya ini offering gue dah, terserah deh lu mau ambil atau enggak kayak gitu. Nego-nego tuh 3 harian kali ya, 3 harian. Ya udah akhirnya kita ketemu di Gading Serpong. Jadian tuh. Baru akhirnya punya 2. Katanya dengar-dengar waktu beli itu E90 325 paling mahal harganya di Indonesia berarti itu. Coba kita tanya apa benar enggak? Kita nggak nanya detail berapa, cuman apakah benar nggak sih ini kira-kira nih itu? Nggak tahu sih, sebenarnya nggak tahu sih paling mahal atau enggak, cuma nggak tahu juga. Boleh nggak di-spill kepalanya aja, kepala berapa sih belinya? Kepala depannya aja deh, depannya. 5 Kepala 5, itu 500 jutaan. saat itu. Iya kan, padahal saat itu mungkin kalau 325 biasa paling berapa ya? Yang 200-an kali ya, 200 berarti sekian kali. 2 kali lipat dibandingin harga yang normal. Tapi memang modifikasinya yang nempel saat itu yang kita sudah, isi tuh yang isinya yang mahal. iya. Dan Isiannya. mobilnya juga oke lah, langka kan cukup ya, maksudnya nggak sampai banyak banget Ya, kan ya. nggak banyak banget sih, enggak. Ada nggak berapa 50 kah? 100 yang M edition maksudnya, kalau 325 biasa mungkin lebih banyak ya. Kurang dari 50 kali ya. Berarti Karena keluarnya cuma konek setahun kan dia. 2012 12 doang. doang. Yang silver berarti 2012 juga tadi ya? Sama 12. Sama. Nah itu uniknya silver sama yang putih itu beda nomor rangkanya itu cuma 6 digit. Jadi K92723, Oke. yang putih bedanya cuma angka digit belakang 9. Berarti lahirnya duluan yang mana? Lahirnya duluan yang silver. Yang silver lebih dulu. Kayaknya Pasti ya? beda 6 line gitu. Sesuai lah, kayaknya. belinya kan begitu ya. Iya. Iya, berarti memang urutannya memang harus begitu ya. Iya. Nah terus kelebihannya dari M edition sendiri apa sih kalau standar garis besarnya? Kenapa itu dia dinamain M edition? M Sport kah? Mungkin, Atau? ya mungkin kalau untuk standar sekarang bilangnya M Sport kali ya. Jadi zaman dulu 2012 itu kan belum ada namanya M Sport ya. Kita tahunya dulu BMW Performance. Partnya. Ada juga tuh yang BMW Performance ya? Kayaknya pernah lihat punya customer ya ada ya? Zaman tapi itu sebelum F30 lah. Oh sebelum 30. Namanya BMW Performance. Nah ini partnya udah full dipakein BMW Performance semua. Full semua. Full. Jadi kayak bumper, body kit itu udah semua ya? Iya. Kalau mesin mah sama ya? Mesin sama sih. Nggak ada bedanya ya? Nggak ada beda. Oke. Terus kalau yang E90 putih itu saat dibeli, Bini tahu nggak? Tahu kan Udah beli minta bareng. izin istri? Bareng belinya. Waktu ngeliat, Ngeliat pun nemenin? Ngeliatin Pas bareng pertama sama kali orang itu. tua juga perginya. Orang tua loh tuh kuncinya gitu. Kalau ngeliat mobil ya, Bini bawa. Orang tua bawa, semua dia lo bawa kalau Iya. bisa. Apa ya, saksi juga lo bawa deh semuanya. Biar Saksi. di kemudian hari kan nggak ada yang bilang belum minta izin segala macam. Benar. Terus pada saat baru melihat pertama kali itu malam tidur gimana ya? Madep kiri, madep kanan, madep atas, apa yang nggak merem? Bengong kayaknya. Bengong. Oh, hampir kesurupan berarti ya. Bahaya juga memang bisa begitu. Nggak, soalnya kan salah satu kepengenan dari dulu, impian dari dulu. Sebenarnya apa ya? Maksudnya kan S90 itu boleh dibilang mobil limited banget enggak ya? Maksudnya Enggak. bukan sesuatu yang collectible luar biasa ya. Bukan. Ini karena M edition lebih langka. Kenapa ya bisa sampai itu mobil begitu bernafsu sampai menggebu-gebu gitu? Maksudnya in general kenapa suka banget sama S90? Apa sih? Karena menurut gue itu S90 yang paling ideal, saya 3 paling ideal menurut gue. Katanya dulu awal keluar aneh, banyak rusak gitu. Lu nggak takut emang? Katanya banyak rusak gitu mobil. Enggak sih. Kan baca-baca di mana itu Google katanya hati-hati metiknya suka slip, bener nggak? Sampai saat ini enggak. Ini mobil yang silver, pakai dari tahun 2019 ke 20. Itu kilometer pas angka tuh 25.000. 25.000. Sekarang udah 129.000. Berarti Pakai udah sendiri. 100.000 ditambahin kurang lebih ya. Iya. Dalam waktu 5 tahun. 5 tahunan. Itu harian, trek iya. Pernah katanya dibawa sampai keluar pulau ya? Kemana bro? Bawa ke Bali tiap tahun pergi. Kemarin Mandalika pernah ya? Mandalika iya udah. Mobil itu apa yang putih? Yang silver. Yang silver. Terus kayaknya road trip ke Sumatera pernah juga ya? Nah, Pulau mana yang belum lo? Papua mah belum lagi ya? Kejauhan kali ya? Kalimantan udah? belum Belum juga. Belum. Nah selama jalan-jalan gitu, maksudnya sama sekali nggak ada trouble tuh pulang pergi? Apa ya datang digelindingin pulang di towing? Enggak sih datang Pulang nyetir pergi terus, dibawa jalan? Pulang pergi dibawa setir.
Berarti nggak ada yang sama sekali overheat jarum-jarumnya agak Nggak sedikit ada. material gitu nggak ada. Nggak ada. Bensin aja yang boros lagi. Ya, Apa bensin enggak? doang sih. Oh, tetap deh bensin berasa doang. dikit ya. Berapa? Ngilu-ngilu dikit lah ya. Lumayan. Bensinnya. Tapi Cemil lah larinya kan minimal standarnya 218 HP ya. 215 lah ya. 15 ya. Plus mungkin ya ada 23 250 kali ya. 240, 230-an lah ya. Ya segituan lah. Ya, kenceng lah. Oke lah. Suara juga garing ya. Asik ya. Itu dia salah satunya. Karena kan S90 6 silinder NA terakhir. N berapa itu? N52. 52. Ya, dia lebih hafal deh. N52 dia apa? B25 gitu ya? B25. Ada nggak gitu-gitu ya? Gitu ya? Iya, N52 B25 tuh 2500-nya. Kalau yang 3000-nya B30. kebetulan nggak masuk Indonesia. 330-nya ya? 330 nggak masuk Indonesia facelift-nya. Terakhir berarti di E46. Di S90 Di juga Indonesia? juga ada 330, cuman sampai dengan pre-facelift aja. Oh, ada. Itu bener-bener limited Serius loh? banget. Nggak pernah lihat gue? Oh. Ada. Tapi ada. Dan pernah lihat juga langsung. Iya, itu cukup unik gitu kalau begitu. Terus kalau E90 ini kan ada yang pre-facelift lebih tua, ada yang facelift. Coba tahunnya dari berapa itu? Tahun berapa yang mulai keluarnya tahun berapa? 2005 sampai 2012 dia. Itu masa pre-facelift itu 2005 sampai 2008 peralihan. 2005. Kemudian 2009 ke 2012 itu facelift-nya. Oke. Terus kalau mau beli, mendingan mana yang belum facelift karena lebih murah, atau tambahin duit sedikit tapi cari yang lebih mudah karena udah facelift, dan katakanlah kalau kata orang kan facelift udah menghilangkan kekurangan yang ada pada pre-facelift. Kalau gue sih selalu rekomen ke temen beli yang facelift aja. Meskipun 2008 ke atas, tapi itu pun yang 325 gue selalu saranin. Karena? Kalaupun harus yang menarik nih. Kalaupun harus yang pre-facelift, tetap sama gue rekomendasiin beli 325-nya aja. Pertama, mesinnya lebih badak. Oke. Iya, daripada yang 2000 cc N46 tuh lebih badak. Ringkih gitu ya. Lebih ringkih maksudnya. Lebih ringkih yang 320. Iya, 320-nya. Memang begitulah. Apa memang karena BBM kita kurang cocok kah, atau memang? Tapi enggak, selama ini teman pakai pun dengan perawatan yang sama ya. Lebih banyak kan ke bengkel 320-nya daripada 325. Itu mesinnya yang itu mirip M46 terakhir nggak? Sama, itu lifespan-nya justru paling panjang. N46 itu 2004 sampai 2012. Yang udah apa namanya dulu, apa sih? Paptronic ya? Apa namanya? Iya, teknologi fotonik kedua setelah N42. Dia N42 pertama kali langsung ke N46. Iya. Berarti mendingan 325. Mending 325. Tapi kan oli lebih banyak pakainya, kalau ganti oli, busi lebih banyak. Spare part lebih mahal mungkin. Bener nggak gitu? Nggak juga? Beda-beda tipis lah. Buat fast movingnya aja kok bedanya. Kayak busi lebih banyak, oli lebih banyak. Itu aja bedanya. Selebihnya sih sama lah. Konsumsi BBM juga sama. Oh, iya? 1.8, Masa 1.7. sih? Oh gitu ya? Berarti emang belum tentu lebih besar CC lebih ini ya? Belum tentu. Karena mungkin dia lebih efisien ya, ngegasnya dicolek-colek Iya, dikit. 325 kan gasnya tipis-tipis jalan terus. Tapi kalau 320 agak dalam. Musim mentok terus. Agak dalam. Iya. Jadi memang itu penting juga di situ. Nah kalau isu matic sebenarnya benar atau rumor atau gimana? Atau hanya keparnoan orang yang Matic itu kan yang bermasalah katanya sih, ini masih katanya ya. Itu kan yang pre-facelift aja karena buatan dari ZF. Oh. Nah, kemudian di 2008 ke 2012 udah pindah ganti vendor ya ke GM. Oh. Nah, itu justru yang lebih reliable-nya. Cuman downside-nya yang GM itu shifting-nya agak lebih lambat dan lebih agak kurang halus daripada ZF-nya. Tapi kalau jumlah gigi sama? Sama 6 juga, speed. 6 speed juga. 7 sama yang mundur berarti ya? Iya. Apa mundurnya ada 2 gigi? Satu. Jadi memang kuncinya kalau mau beli, tadi udah kita tanya suhunya, kalau bisa duitnya tambahin beli yang, karena biasanya lebih mahal ya, biasanya yang LCI kan lebih mahal, mahal dikit. Naikin tambahin budgetnya ke yang udah facelift atau LCI, Life Cycle Impulse, jadi udah mengeliminir isu-isu yang mungkin ditakutkan mengenai Matic, pun lagi tambahin duit lagi beli 325, dan juga option biasanya lebih bagus ya? Iya. Maksudnya electric seat udah pasti Pan ya? Pasti ya? Lebih, opsinya juga lebih lengkap lah, pasti 325. Kalau sunroof opsional ya? Apa Sunroof itu cuma ada di facelift-nya 325. Oh. Yang pre-facelift ada cuman dikit. Pre-facelift ada cuma dikit. Oke, sekarang kita yang biasanya suka ditanyain adalah spill biaya perawatan. Aku punya duit buat beli mobilnya, tapi aku takut nggak punya duit buat meng-maintain dia tetap jalan. Bagaimana pengalaman suka dukanya? Kalau orang mau main itu, pertama gini, apa yang perlu diperhatikan pas mau beli dulu? Nah, itu kita tanya dulu dari situ. Apa tips-tips yang rentan mesti dilihat? Ini banyak orang kan salah kaprah kalau beli mobil second tuh kan pasti free maintenance, less worry. Tapi kan nyatanya beli mobil second kan udah pasti kan bekas pemakaian orang. Pasti. Dan juga kita nggak tahu histori kayak gimana. Yang pasti kalau buat gue sih, misalnya gini, kita punya budget 250 juta anggap. Nah,
250 juta itu udah termasuk mobil dan perawatannya. Berarti mobilnya anggap 220 juta. Sisanya 30 juta buat peremajaan lagi, entah sektor kayak kaki, mesin, ya perbaikan-perbaikan minor lah gitu. Itu berlaku nggak semua BMW, tapi apa aja. Mobil bekas apapun pasti kayak gitu. Jadi kalau punya dana berapa jangan lu habisin beli mobilnya ya. Iya benar. 80% aja kali ya, kita anggap cadangkan 20% Cadangannya, untuk peremajaan gitu ya. peremajaannya. Budgetingnya begitu ya. Betul. Karena kalau nanti udah begitu habisin semua, ada yang netes oli di garasi pingsan. Iya. Tuan baru beli udah netes pingsan. Iya, baru beli udah keluar duit. Udah ada yang netes nih pingsan. Mbak datang, Pak, bos tuh di bawah ada yang hitam-hitam, dia pingsan. Langsung minum obat tenang, jangan. Kita beli mobil itu kan mau seneng bukan mau stres. Benar. Itu yang penting. Kalau yang lain mah tips-tips mah sama kali, tulang-tulang kudu dilihat itu mah ya. Iya, kurang Itu lebih. mah umum ya. Ada nggak penyakit khusus S90 yang nggak ada di BMW lain? Penyakit khusus. S90. Penyakit khususnya. Ada nggak? Elektrikalnya. Kenapa itu? Jadi ini cerita berdasarkan pengalaman aja berarti ya. Di S90 saya ini pernah jadi rusak itu di fuse box di casnya, fuse boxnya. Fuse box Di kotak modul sikring berarti kotak yang sikring di kolong dashboard. Iya, di kolong glove box tuh. Glove box, iya. Ada tempat sikring. Kan biasa satu RT tuh. Ya. Cukup banyak kan Nah, itu. di dalamnya fuse box itu ada relay integrated lagi. Itu yang buat nangkep sinyal dari remote buat nyalain buat unlock mobil. Jadi Punya saya rusak. Suatu ketika rusak tuh. jadi yang mobil tuh lama tuh dipencet-pencet. oh kayak remote baterai lemah. Iya, awalnya ngira begitu. Oh. Ternyata pas dibongkar, oh relaynya dalamnya udah Baterai kancing udah baru nih. Iya, ternyata relaynya gosong. Nah, itu pertama. Itu di kedua mobil apa hanya terjadi di salah satu mobil yang berbeda? Ada yang salah satu. Salah Jadi, satu, nah terus ada lagi yang satu lagi yang putih nih. Mobilnya di starter nggak mau nyala, kadang nyala kadang nggak. Oke. Ternyata dari karakter sistemnya, casnya. Casnya. Itu apa yang rusak tuh berarti? Modulnya, modul CAS. Segelondong modul, sebiji Ganti itu. semodul segini. Malah. Sudah mau pasang sekitar 4 jutaan kali. Nah, itu baru apa copotan itu? Copotan, baru kali 3 lah. Tapi copotan banyak ya? Banyak. Sekarang udah banyak sih. Udah nggak sampai menjadi harus keluar negeri Singapura. Oh, atau enggak. gitu. Sekarang udah banyak bengkel-bengkel yang udah bisa masukin juga sih. Jadi harganya juga lebih Bersahabat. bersahabat. Topet-topet mungkin bisa bantu kali ya. Bisa. Oke. Kalau relay mah tadi nggak mahal ya yang pertama ya. Relay Kurang gosok. lebih 2 juta. Satu ganti satu fuse box-nya diganti. Oh, nggak bisa relaynya doang ganti kan? Jadi dalamnya itu tuh udah integrated, nggak bisa. Jadi fuse-nya bisa kita ambil lagi. Biasanya bisa dong yang Cuman kayak yang dalamnya nggak bisa. Kita harus ganti satu fuse box itu. yang warna-warni masih ada tuh, bisa Masih diganti. ada. Itu nggak usah diganti. Oke, berarti Gitu. itu yang pernah terjadi. Kalau yang paling pernah menguras uang perbaikan dari mobil ini yang berkesan sampai sekarang masih menimbulkan keringat dingin. Oh, apa tuh? masih luka sekarang ya. Ya, kayaknya perih nih rasanya. Luka lama, kalau ingat nangis lagi. Nah, Oh, apa itu? ini ganti Rextir. Oke. Rextir itu yang silver kebetulan dia habis ngelewatin genangan seperempat velg lah, tapi agak kenceng melemparnya. Nah, Kita kenapa ya kencang simulasi rel gitu ya? Udah tahu nih kenangan ya, kenapa lu nggak gini? tahu kesurupan apa, tiba-tiba Wah, kok luar kencengnya bers gitu. Ternyata beberapa hari kemudian lambang power steering nyala di mobil. EPS gitu ya? EPS nyala. Itu udah EPS kan ya? EPS. Nah, itu awalnya cuma error doang. Kadang mati, kadang nyala. Lama-lama keterusan nih, dia nyala mulu nih. Jadi kayak bawa pick up berat mobilnya. Awalnya kalau pada saat nyala berarti dia berat. Pas Indikator warningnya nyala, berat. dia. Langsung kayak bawa Berarti pick up. kalau mati normal. Normal lagi. Cuman itu intervalnya makin dekat tuh. Oh tadinya Awalnya 2 bulan sekali nyala, terus hilang. Pikir error doang, nah stroke dia berarti ya. Istilahnya masih stroke. Awalnya kayak reset doang hilang nih. Terus udah reset, kok sebulan sekali jadi nyala nih. Lama-lama tiap hari jadi nyala. Nah, nggak beres nih. Ya udah akhirnya ganti copotan. Awalnya ganti copotan. Copotan pertama ganti, masih juga begitu. Begitu. Ganti lagi copotan, sampai 7 kali ganti barang copotannya. Nggak ada yang bener. Oh, maksudnya nggak ada yang bener dia nyala terus apa begitu lagi nyala mati nyala Jadi mati, kondisinya beda-beda. Ada yang satu yang dikonekin, terus dia nggak mau nyala. Ada lagi yang dikonekin, nyala bentar, dipakai jalan, nyala lagi. Akhirnya ya, udahlah capek gitu. Nah kalau ganti copotan gitu saban kali ganti 7 kali lu klaim gratis apa mesti beli? Klaim ke bengkelnya. Bisa mau diklaim ya? Karena katanya? copotan, karena barang copotan. Bukan copotan katanya cuman garansi nyala sekali. Dia punya stok kebetulan. Oh, berarti baik nih ya. Dia punya stok kebetulan. Ternyata 7 biji itu nggak ada yang bener semua. Akhirnya ya udah masukin yang baru. Akhirnya. Beli di dealer apa beli di tetap ada satu Di dealer. Seperti apa itu? Seperti apa? 2 digit udah pasti. 3 digit nggak mungkin, 3 digit seteru. Kalau 3 digit kan ratusan juta, puluhan juta. Dapat NMAX lah.
Enak berapa duit ya? 20-an. Dia 30 juta. Copotannya tadi 7 juta kalau nyala. Copotan itu 15 juta Oh, setengah. mahal copotannya. Mahal juga copotan karena emang jarang S90 yang EPS ini jarang nyetok. Mereka kan common partnya sama X1 L84. Ini berarti belum ngomongin Rextir baru EPS. Itu satu batang. Oh, satu batang semua. Motor dan Gantinya batang semua. Rextirnya satu gelondong. Oh, berarti penyebabnya adalah Rextirnya masuk air. Iya, dia mestinya soketnya itu kedap air mestinya. Mungkin karena sumur waktu Getas. karetnya getas. Jadi kena percikan dia kelembab Iya. jadi Oh, iya. konslet mati. Nah, kalau Rextir sendiri memang ada umur kan? Makanya despite itu dilewati mobil Rextir pasti ada umur. Pasti ada umurnya. Pernah ngeganti Rextir nggak? Itu silver ganti baru. Karena ngelindes itu, maksudku yang satu Belum pernah. Amit-amit nggak pernah ya? Belum pernah. Tapi kalau memang nggak pernah melakukan riset nggak, kalau nggak pernah injek itu sebenarnya 100.000 harus ganti Rextir atau Rextir kan sesuatu yang bergerak gitu harusnya. Tapi enggak Pernah sih. melakukan riset nggak? Apa memang sebenarnya nggak sesuatu yang gampang rusak itu sebenarnya? Mesti sih nggak gampang. Berarti ini kurang Selama beruntung bawahnya aja. bener ya. Nggak Ini mau apes aja kali ya. sial aja. Berarti sekarang kalau lihat genangan air gimana? Udah lebih bijak. Mbak, minggir kali ya. Minggir dulu aja kali ya. Ya orang dapat NMAX lo gila. Itu yang paling pahit ya. Paling itu doang sih. Sisanya normal kok mobil kayak pada umumnya lah. Kalau ganti oli nyampe sih nyervis berkala kisaran berapa duit perlu kita siapin? Oli, busi sekali 2 juta, 3 juta, 4 juta? Kalau cuma ganti oli sih 1,5 juta cukup sama filternya. Ah, oli harus pakai apa? SAE berapa yang direkomend untuk 325 ini? 530 sih. 5W30. Sama approvalnya LL01 kan dia. Long life 01. Tapi oli bermerek full sintetik rata-rata mah udah mid. Udah. 530 udah sih. Harusnya udah umum lah zaman sekarang ya. Terus oli-oli lain Persneleng apa Matic, Oh, kalau Matic saya acuan pribadi karena kan kalau di BMW itu nggak ada lifetime lah punya ya. lifetime iya. Tapi kan Mereka pun agak juga nggak ada ya? nggak ada prosedur buat ganti oli Matic. Nggak ada lubang ya? Hah? Nggak ada lubang ya? Bukan nggak ada lubangnya. Jadi di bengkel kita ke bengkel resmi ceritanya nih, kita mau ganti oli Matic itu nggak bisa di sana. Dia nggak melayani. Nggak melayani itu. Karena mereka percayanya itu adalah oli lifetime. Ternyata kan nggak, mana ada cairan lifetime. Ya kira acuan saya sih tetap 50.000 atau enggak 3-4 tahun sekali. Sudah pernah ganti? Udah pernah. Ini dua kali ganti. Mahal nggak? Sama nguras-nguras gitu? Filternya kalau ori itu sekitar 4 jutaan sekian. Udah satu set. semuanya? Sama olinya lagi ya tambah sejuta lagi lah. 5 juta? 5 juta. Berarti di kayak bengkel-bengkel spesialis Matic apa di kayak Toda spesialis oli gitu yang bagus untuk ganti Matic itu oli? Apa Biasanya di spesialis BMW aja sih ya. Oh, Bengkel-bengkel spesialis nggak usah bisa. bawa ke spesialis Matic itu nggak usah ya? Nggak usah. Kalau limusin kan gampang lah ya. Kalau mesin bisa lah dia. Ganti sendiri juga bisa ya. Oke. Terus kalau kayak dia punya karet-karet pintu tuh seiring waktu sunroof kan yang mulai rembesan besi kan ada karetnya. Oh iya pernah sekali. Yang mana yang rembes? Yang Sunroof. silver. Sunroof. Jadi dari sunroof itu ada selang lagi tuh ke bawah buat ke channel Mantap. airnya. Iya, kan sobek punya aku. Oh, sobek. Ini Sobek. keluar kemana? Ke pilar Akhirnya A? keluarnya ke sun visor. Semua mau dia aja ya? Iya, keluar sun visor netes kok jadi mobilnya bocor. Berarti plafon sempat basah pada saat itu? Iya, netes dikit. Ternyata pas dibongkar, oh karetnya udah sobek. Iya. Tinggal ganti karet Tapi itu biasa. sih bukan sebuah kelemahan ya. 90 lah semua mobil yang udah berumur pasti. Semua yang sunroof malah kayak gitu. Jadi mendingan jangan yang sunroof ya. Oh, kalau panoramik talangnya lebih gede. Lebih gede lagi. Lebih deg-degan ya. Mendingan kalau punya mobil panoramik tutup aja pakai seng. Iya. Jadi tilas. Jadi udah nggak ada lubang. Emang pakai berapa sering sih panoramik? Panas bro. Ya memang kadang-kadang kita demen karena kita merasa bergaya. Cuman ya memang gitu sesuai kata Spider-Man punya omnya, with great power come great responsibility. Sama punya mobil cc besar, tenaga kencang, bensin pasti agak boros. Pasti. Punya mobil fiturnya canggih, BMW sebenarnya tuh fiturnya banyak. Makanya semua itu seiring waktu ya bisa beresiko ada rusak. Electric seat pernah rusak nggak? Nggak bisa maju, bisa mundur lah itu. Nanti mungkin 30 tahun lagi ya bisa saja macet ya. Mungkin bisa. aja macet. Mungkin bisa. Karena mobil-mobil tua kadang-kadang kan macet, Iya. nggak bisa mundur, nggak bisa maju, bisa mundur doang. Twisting dia miring gini. Ada yang ya kayak salah urat dan seterusnya. Tapi itulah suka dukanya. Nah, tipsnya apa kalau orang mau main mobil? Ini udah bisa kita ngomongin S90 mobil tua, apa klasik, apa belum? Belum nyampe klasik deh. Udah nyampe klasik belum umurnya? Kayaknya sih udah masuk ya, kalau di BMW klasik sih udah masuk. Berarti udah BMW-nya udah klasik dia. Udah karena di atas 20 tahun udah sejak produksi pertama. Udah klasik. Berarti apa ya yang perlu disiapkan nama orang yang mau main mobil klasik? Mental kah, duit kah, kesabaran kah, doa kah? Iya, duit dan waktu. Waktu. Diurutin yang paling penting yang mana? Duit Dulu. dulu. Beli nggak pakai duit soalnya. Beli pakai duit. Pakai duit. Terus nomor 2 waktu. Nomor 3 Sabar. Sabar. Karena banyak kan mobil tua itu
duitnya ada, barangnya nggak ada. Duitnya ada, barangnya nggak Iya. ada. Oke. Anggap nih kita mau ganti spare part, ganti apa ya contohnya yang susah tuh. Oh, karet kaca. Kadang kan, karet kaca udah umur di atas 10 tahun kan udah mulai ada yang rengat-rengat tuh. Mau ganti ceritanya nih. Barangnya ada nggak? Nggak ada. Yang dimaksud nggak ada tuh tidak ready atau tidak bisa pesan? Tidak ready. Banyak kan Tapi dia bisa ready, pesan. tapi masih bisa. Masih selamat lah ya. Masih selamat. Pernah nggak ada komponen yang dibeli dari luar negeri karena di sini nggak ada? Kan tadi cerita masih seputaran belinya di sini-sini ya. Pernah nggak beli ke luar negeri? Maksudnya karena di sini menyerah, E90 ada nggak? Tapi banyak kan sih aksesoris sih, bukan untuk perawatan maintenance ya, aksesoris aja sih. Modifikasi bentuknya. Modifikasi bentuknya. Kita belum ngomongin modifikasi ini, kita baru karena modifikasi jadi yang lebih ini ya. Iya. Lebih perlu impor lah gitu ya. Maksudnya masukin sendiri. Masukin sendiri, tapi masih dari dalam brand BMW juga tetap. Karena di sini mungkin nggak ada yang peminatnya kurang, jadi ya udah ngambil dari luar aja deh, dari Malaysia, dari Singapura. Jadi biasanya yang dimaksud ngambil dari luar itu copotan atau baru? Banyak Jadi modifikasi baru. dealer, kita pesan dari dealer ngambil dari jaringan dealer dia di luar Indonesia. Oh, tetap belinya lewat dealer sini. Oh, yang ngurusin dealer, nggak pusing. Iya benar. Terus sekarang kita bicara modifikasi. S90 itu dari awalnya kan sebenarnya udah sebuah mobil sedan performan. Maksudnya udah yang 325 ya, M edition yang kan udah pakai M, udah mesinnya yang main kencang. Terus apa lagi yang mau modif kan udah cukup. Kenapa orang modif mobil? Kenapa S90 ini perlu dimodif? Mungkin lebih modif ke handling aja sih. Basic mobilnya udah enak kan, mesin juga udah cukup. Ya cuma masalah handling sih sebenarnya, biar lebih tajam aja handlingnya. Bukan masalah di mata aja nggak ganggu, mau keren aja ya, pelek ganti gitu. Salah satunya itu. Nah, seperti itu ya. Jadi modifikasi dua mobil ini konsepnya apa, mirip nggak? Nanti kita akan ke bawah, lihat mobilnya ada di bawah. Tapi sebelum kita ke bawah, kita dulu konsepnya ini apa ya? Euro DM, Euro JDM kah atau Euro APK? Kalau yang putih kan emang lahirnya dia kan street racing modelnya kan. Cuman kalau yang ya karena yang silver dulunya juga street racing, akhirnya kita ubah nih Menjadi OEM plus kita main. OEM plus. Jadi semua barang-barang modifikasinya adalah yang original dari BMW. Original dari BMW. Jadi pelek pakai BMW kalau gitu. Kecuali kan? Lagi kecil. Sebelum tapi akan menjadi gitu. Karena lagi di repair. Menjadi repair. Kalau yang mesin berarti antara dua itu kencangan yang mana sebenarnya? Maksudnya bukan mesin, horsepower besar sama aja. Berasa di bawah jalan enteng yang mana sama? Lebih enteng. Lebih enteng. Nah, terakhir sebelum kita tutup dan kita lihat mobilnya, kalau orang mau modif yang baik dan benar tuh S90 disarankan mulai dari mana sih? Kadang duit pas-pasan, keinginan banyak. Apa ya? Apa yang dia perlu iniin? Kaki-kakinya apa ya? Maksudnya ganti velg dulu pertama, ganti ban dulu, ganti shock breaker dulu atau tergantung kebutuhan sih sebenarnya, orang tuh mau gaya dulu atau performance dulu. Kalau mau gaya kan banyak, mungkin bisa dari velg dulu yang paling gampang. Terus kayak kakinya mungkin diganti lowering kit, coilover. Baru mulai ke sektor yang lain kayak remnya mungkin. Emang rem standarnya kurang mumpuni? Umur sih ya. Waktu kan namanya tuh lama-lama rem standar dipakai terus entah dia ngebagel, kurang performance. Ngebagel bukan tinggal dikuras aja. Oh ya, sekali alasan ngambil angkot ini ya. Ini rem ngebagel nih, udah perlu ganti. Ini kan soalnya masalah safety ya, kita nggak main masalah safety dong. Seorang kepala keluarga yang baik tidak pernah berkompromi dengan keselamatan keluarganya. Mobil bawa keluarga kan? Nah itu makanya mesti contoh kayak dia. Restu jalan terus. Nah terus kalau modifikasi kira-kira zaman sekarang tuh kayak pelek. Nah ini bingung ya, kalau modifikasi pelek tuh satu set berapa? Mulai dari berapa sih sekarang pelek? Yang kita bicara yang proper ya. Masih kalau main OEM plus apakah pelek jadi lebih murah harganya? Apa juga kadang-kadang pelek opsional BMW lebih mahal dibanding pelek Ford Racing? Selama mempelajari perpelekan tuh, kalau BBS ya paling apa yang jenengan paling demen tuh BBS apa tuh yang mahal itu E8 apa? EA. Motor Sport E88. Ya itu ratusan juta ya? Iya. Ratusan juta. Udah kuliah ya? Belum. Kembali. Wah ini konten agak gawat ya. Ini kita mengencourage dia untuk tertantang, kali kedua dia datang sudah beli. Wah, enak. Tapi spanduk BBS dari gue ada kan? Ada, masih ada. Gue kasih spanduknya dulu minimal. Tapi BBS itu udah punya, cuma tipe yang motorsport itu yang merangkak. Kalau sekarang ini yang putih pakai pelek apa? BBS LMR. LMR. Yang dari dulu apa ada model? Beda lagi. Sejak yang dibeli dia sudah dipelek. Udah ganti pelek. Yang silver lagi pakai apa? Sama. Oh sama, beda spek. Beda spek aja. Lebarnya beda, offset beda gitu. Beda offset aja, lebar sama.
8,5 9,5 gitu ya. 8,5. Warna sama? Beda finishing. Satu diamond black, satu lagi yang Silver. silver. Oh, BBS semua. Terus kalau dia punya knalpot Yang satu sih custom. Silver. Coba yang orang SMN. custom. Jok Yang putih pakai BM Performance. yang silver Standar. Karena kan OEM dulu kita punya standar dulu. dia punya daftar modifnya udah kayak iklan baris pos kota zaman dulu tuh yang kayak segini gitu. Penasaran kan makanya ini kita tadi kasih kisi-kisi doang karena kita mau turun, ntar kita mendingan ngomongin modifan di bawah sambil kita lihat mobilnya. Boleh. Nanti kita juga mau nebeng, kalau boleh minjem kita nyetir putar-putar sini, mau nyobain mobil kebanggaannya dari Bro Hadi ini. Nah, semoga ini ngobrol-ngobrol kita pagi ini bisa memberikan wawasan baru buat teman-teman yang nonton podcast. Jadi yang mobil S90 gimana? Perlu takut, khawatir atau beli aja S90 sebenarnya mobilnya gimana? Coba pengalaman pribadi dan wejangan-wejanganmu apa ini untuk para pecinta BMW? Sebenarnya dulu pas mau beli juga minim pengetahuan juga sebenarnya dulu. Nekat dong berarti modalnya. Dulu benar-benar modal nekat. Dulu beli karena dulu pengen banget dulu kan. Yang silver belinya gimana? Yang putih kita tadi udah cerita sejarahnya. Yang silver belinya lihat di mana? Beli di Bandung. Maksudnya lihat Iklan di online. Oke. Iklan tuh baru tayang 2 hari. Baru tayang 2 hari. Kirim ke dulu jadi istri. Kirim. Calon istri. Iya, mau lihat nih ke Bandung. Pas mau pergi, orang tua mau ikut ternyata. Jadilah akhirnya. Berarti lihat 2 kali ajak orang tua langsung jadi beli. Kunci di situ bro. Ajaklah orang tua. Proses cepat nanti langsung pulang bawa mobil. Enggak, belum. Itu nego juga. Akhirnya ya orang tua bantu nego juga ujung-ujungnya. Ini negonya rupanya satu tim dia. Juga ya, walaupun selisihnya juga buat orang tua juga sih negoannya. Ini anak yang baik tadi. Negonya panjang nggak prosesnya maksudnya? Enggak panjang. Karena nafsu kali udah ya. Oke. Wah, beli pakai emosional. Apa lah? Puasa maksudnya sampai sekarang dia tidak pernah mengecewakan mobil dia. Pilihan yang tepat berarti kan. Berarti yang silver itu belinya lebih murah dibanding yang putih. Ya, lebih murah. Jauh sedikit. Kepalanya kisi-kisi depan waktu beli. Tapi tipe 3 juga sih. Kepala 3 juga. Kepala 3 juga yang putih tadi kepala 5 ya. Ya bedanya lumayan tuh. Nah, tapi ya kalau dibandingkan dengan membangun sendiri dari nol, beli mobilnya segala macam pasti lebih angkanya nggak segitu ya. Sih nggak masuk akal sebenarnya udah kalau dihitungin putih isiannya berapa? Iya. Penasaran kan modifikasi S90 kita hitung harga barunya mungkin berapa tuh? Selesai kan ya modifnya? Kalau 800 juta modifannya gopek minimal? Yang putih dihitung itu 700 juta modifnya. Ini asumsi semua pada saat lebih baru ya? Iya, lebih baru semua. Iya. Kalau yang silver kira-kira kalau modifikasi yang barunya? Nggak ngitung lagi karena silver udah berapa kali ganti udah. Itu belum trial and error atau bosan dan ganti-ganti. Iya, itu makanya udah berapa kali ganti konsep deh soalnya. Yaudah, Pak, kita lama-lama lagi langsung sebentar kita turun ke bawah untuk melihat mobil kebanggaannya Bro Hadi. Let's go. Oke. Sekarang kita udah di depan mobilnya Bro Hadi. Kita bahas satu dari yang putih. Jadi yang ini, coba Bro diceritakan, biar Bro Hadi yang menceritakan mobilnya sendiri. Apa ini mobil apa, yang mana ini, kelebihannya apa, lalu apa yang dia punya specialty-nya, silakan. Jadi ini 325 M Edition, basicnya dia body kitnya udah M Sport dari pabriknya. Cuma ada beberapa add-on kayak grillnya, black gloss, BMW Performance, lipsnya, splitternya. Itu dari BMW Performance juga, karbonnya. Jadi ini bukan cuma dicat hitam ya? Enggak, ini ganti ininya. Oh, bukan standar kita pilok itu bukan ya? Standar begini. Oh iya, standarnya kayak gitu. Oh gitu. Chrome dia. Ya. Tapi nggak bisa di pilok jadi begini, nggak bisa ya? Iya, nggak rapi aja sih. Nggak rapi aja jadi. Siap. Tadi ini lip spoiler ya namanya ya? Splitter. Lip splitter, oke. Okay. Karena cuma di sampingnya doang ya? Iya, kumisnya gitu. Kumis lele. Terus kalau lampu gimana lampu? Lampu standar sih cuma diganti angel eye-nya kuning. Nanti kita kasih unjuk pas nyala. Fog lamp bawahnya Bro ya? Fog lamp bawaan, standar. Bawaan. Terus bagian depan berarti bumper ini bawaan dari sana tambahin. Udah kalau front end sih ini aja sih, cuman tambahan add-on aja. Ini segini suka mentok nggak? Nggak, aman. Buat harian semua aman. Sampai terlalu ceper itu nggak? Aman. Siap.
Sekarang kita berarti bandingkan dengan yang sana dulu, mumpung lagi di depan. Yang silver bedanya apa ya sama yang depan? Sama-sama M Sport? Sama-sama M Edition, cuman bedanya yang ini nggak ada karbonnya. Cuman yang ini grill standar begini. Kalau lahir standar begini. Ini chrome gini ya. Ya. Berarti ini lebih elegan ya ceritanya gitu ya kali ya. Padahal Iya. 325M Sport ya. M Edition iya. M Edition ya. Iya. Harusnya sih grillnya hitam sebenarnya ya. Emang mestinya sih kayak lahirnya hitam lebih bagus mestinya. Iya. Cuman hitam jadiin opsional begini Iya, jadinya. iya, iya. Mungkin dia mau nyari duit tambahan tuh gitu kali ya. Bumper sama. Tambahan Bumper sama. kumis lele menambah ceper banyak apa kayaknya nggak beda jauh juga ya? Enggak sih, cuman Jadi tinggal cuman di- nutupin ini doang nih. Dia nutupin ini ya, set. Oh, Tapi di sini sama. kumis lele. Oke. Itu karbon asli apa karbon-karbonan, Bro? Dari BMW-nya langsung. Dari BMW-nya. Berarti kita simpulkan tuh karbon asli. Yes, Ya. yes, Kalau yes. kap mesin nih LCI emang begini ya? Sama. Ada ininya Bedanya ya? kalau LCI ada ininya nih, tarikan ininya. Yang lain yang belum LCI berarti tengah kumis yang ini nggak ada ya? Ya, sama yang kalau belum LCI, ini ya masih ada kayak kumisnya lagi nih, kumis grillnya. Oh, agak lebih ke bawah gitu. Ya, Jadi grillnya nggak kelihatan lebih gede gitu hidungnya ya? Ini Nggak. lebih gede kelihatannya ya? enggak. Ini pas lah menurut gue. Paling pas. Makin lama makin gede. Sekarang nggak ke oversize malah dia punya ininya. Sekarang kita ke samping. Kita mulai dari sini dulu. Nah ini posisinya sekarang kalau dari samping ini stance-nya pas nih. Berarti udah diceperin. Ya, Pakai apa nih nyeperinnya? kalau yang ini udah pakai KW coilover. Coilover. Coilover tuh katanya orang bakal mobil balap bener apa enggak sih? Ah, enggak juga. Ini kan dulu juga coilover sama. Ini juga coilover. Ini juga dulunya coilover. Oh, sekarang sudah pakai Sekarang lowering kit biasa. Lowering Karena kit buat biasa. harian. Buat Terlalu harian. overkill kalau Terlalu pakai coilover kayaknya coilover. agak berlebihan untuk mobil harian. Tapi Iya. bukan berarti coilover buat balap doang nggak benar juga ya. Enggak juga. Begitu Sebenarnya juga bisa. Bahkan ini bisa lebih ceperin sedikit ya setelannya ya. Iya. Ini Ini belum maksimal main Iya, gini. iya. Maksudnya berarti coilover nggak harus ceper-ceper banget. Iya, Jadi bisa disetting sesuai dengan keperluan. betul. Pelek serupa tapi tak sama nih. Pelek BBS LMR lebar 8,5, cuma beda offsetnya aja. Beda Yang ini offsetnya ini lebar 8,5, offsetnya 28. Yang ini. Yang ini offsetnya 32, sama-sama 32. lebar 8,5. Cuman yang ini udah pakai spacer, jadi disamain kayak ini speknya. Oke. Spacer pakai 4 mili. Dengan menggunakan spacer gini apakah ada kendala getar atau Harus di Oblak finish ya? balance aja sih, kalau biar maksimal di kecepatan tingginya. jadi biasa kalau belum di finish balance apa dia getar apa oblak apa Setirnya aja gak geter. setirnya Agak geter. di kecepatan tertentu. Ya, di atas 120. Kalau di bawah 120 masih nggak berasa. Nggak berasa. Di atas 120 tuh sampai kadang-kadang bisa di atas malah hilang. Masih 120 sampai 150. Makin kah? gede geternya. Oh, berarti searah dengan jarum jam. ya? Iya, berbanding lurus dengan kecepatan getarnya. Oke, kalau kita bicara sekarang dop, ini kenapa dopnya beda nih? Meskipun warna peleknya beda. Apa itu custom apa ini? Biar pembeda aja sih. Harga beda warna mahal nggak? Beda harga nggak? Sama-sama, kurang lebih sama. Yang beda harga paling karena offset kali ya. Karena offset. Karena offset dia offset, Mahal mana offset? offset kecil. Semakin kecil Semakin mahal. kecil biasanya semakin mahal offsetnya. Gitu ya. Soalnya mungkin ini beda nggak sih face-nya nggak beda ya kalau beda offset gitu? Apa ya? Apa namanya? Concave-nya apa itunya? nggak beda? Concavity-nya beda ini doang sini. Ini lebih ada keluar dikit kan dibanding. Mungkin mahal di situ ya. Beda concavity-nya aja. Dia lebih beda di situ ya. Oke, berarti ini pelek kalau boleh di-spill nih orang suka nanya BBS berapa sih kira-kira deh? Berapa kisaran berapa sih pelek ini sekarang? Kalau beli baru? Wah, kalau baru kurang tahu di atas mungkin di atas 100 kali ya. Coklat lebih sekarang. Iya. Kalau second pasaran Second sekitar hand 60-an lah. 60-an. 60-an. Berarti pelek ini memang bisa jadi juga satu bahan investasi yang menyenangkan ya. Maksudnya kalau orang beli lama-lama Ya, bisa naik kayak jam Rolex ya. Bener. Lama-lama kalau pelek BBS maksudnya ya. Iya, iya, pelek-pelek tertentu bisa begitu. Nggak akan langsung hilang value cepet lah. Iya, iya. Minimal bisa dinikmati sambil menjaga nilai uang. Betul. Kalau ban berbeda nih ya. Ban beda. Settingan ngebut sama settingan harian ya. Ya, ini ya ban Tapi ukuran sama ya? ukuran sama, 235 35 19. Ya, berarti beda dia punya ininya doang. Beda mereknya aja. Rem bagaimana? Oh, ini udah upgrade. Kalau yang ini pakai Brembo Gran Turismo, Brembo GT. Brembo GT. Itu berarti berapa piston tuh? Dia 6 piston, Piston. diameternya 355 mili. Kalau yang ini standarnya dia. Kalau ini option lagi, option dari Option yang lagi. BMW Performance. Tetapi lebih besar itu ukuran rotornya. Kurang Nah, juga? lebih sama, Oh, kurang hampir lebih sama, sama. hampir sama. Oh. Bedanya kan ini kan kayak Ini cross drill, itu slotted. Heeh. Sebenarnya ngebuang panasnya jagoan yang mana sih? Pernah dipelajari nggak? Kan kadang Kalau ada mobil kata yang gitu. saya nggak pernah buktiin juga langsung, tapi katanya Katanya. sih lebih cepat yang ngedrill. Karena slotted itu buat ngebersihin kampasnya. Berarti ini kayak bisa ngamplas-ngamplas dikit nih ya. Iya, heeh.
Ini dua spek ini kepakeman terasa berbeda, ini lebih pakem atau bahkan ini lebih pakem atau sama aja? Kurang lebih mirip-mirip. Karena diameter dan piston kan sama. Kurang lebih mirip-mirip. Oke, siap. Sekarang kita mundur dikit ke spion. Nah, spion beda nih. Covernya minimal nih. Minimal ya, warnanya maksudnya. Ini berarti opsional BMW Performance lagi. Bukan, Oh, ini bukan. punyanya M390. Oh, ini punya M390. Ininya opsional, karbonnya. Berarti Aslinya kan kalau spion. aslinya dia warna body, warna Warna putih. body. Ini diganti original BMW Performance yang punyanya S90 M3. S90 M3. Ini memang nggak nyambung ini nih bagian sininya Ya ya. emang nggak nyambung. Nah, kalau standar begitu Standar standarnya. yang gini. Oke. Berarti kalau ini emang plug and play atau perlu perubahan kalau spionnya? Plug and play harusnya ya. Segitiganya mah sama ya. Harusnya plug and play karena dari jumlah kakian bautnya sama. Segitiga juga ganti dong ini berarti ya. Iya, satu ini ganti, ini pun Segitiganya. diganti. Terus upgrade lagi ini diganti yang Iya, karbon. diganti lagi yang karbonnya. Memang perantal perintilan yang mahal-mahal ya. Iya, itu dia. Kalau ini full standar berarti ya. Standar. Spion BMW suka dicongkel nggak sih kayak Alphard? Maksudnya dengar-dengar gitu? Nggak tahu juga sih, tapi semoga jangan deh ya. Aman ya selama ini tapi aman ya. Kacanya Aman. takutnya dijual di pasar pagi. Sen mah sama ya. Sen sama. Side skirt, nah ini Side skirt beda nih, beda. Yang ini adalah Ini option dari BMW Performance. ini BMW Performance. Oh, bedanya ada kayak tekukan ininya. Ya? Iya, ada kayak bolongannya Oh, bawahnya. itu nembus nggak bolongannya? Apa aksen? Enggak aksen gitu. Oh, aksen. Aksen aja. Apa BMW bikin aksen kalau memang produsen mobil keren mah biar kata aksen kita tetap aja seneng ya. Iya. Berapa aja dibeli? Iya, biar kata kagak nembus sih nggak apa-apa. Kalau yang ini nggak ada aksennya dia. Ada, ini standar begini. Ini banyak laga berarti, ini kurang banyak laga nih. Kan aksen laga. Berarti lebih ceper nggak ini? Apa mirip-mirip juga ini? Maksudnya side skirtnya sendiri lebih tebal ya? Side skirtnya beda motif juga. Body motif aja Maksudnya sih. lebih gondrong apa Enggak sama. mirip-mirip? Kegondrongan berarti sama. Karena lihat dari sini sih sama sih. Di sini ujungnya karpetnya. Masih ujungnya. sama ya ukurannya. Sama Ya? ujungnya. Oke. Kita ke pelek belakang dulu. Berarti ini belakang lebarnya 9,5 juga. 9,5. Sama-sama 9,5. Yang ini offsetnya 35. Ini 25. ini 25. Ini lebih keluar. Heeh. Berarti ini lebih mahal. Maksudnya kan Iya. katanya lebih keluar lebih mahal ya. Aku ingat begitu aja. Oh, ini dia punya baut roda apa kayak merek apa nih? Laknya juga pakai BBS. BBS juga. Ini juga dikonversi. Jadi dia nggak pakai, biasanya kan kalau mobil Eropa kan yang baut colok. Baut colok. Ini hubnya yang kayak mobil Jepang. Oh, hub Jadi kayak bisa mobil pakai Jepang. laknya BBS yang ini. Jadi main-main hal-hal detail lah, kayak contoh kayak tutup pentil. Tutup pentil. Ini, Jadi semua di BBS-in ini semua. tutup pentil BBS. BBS juga. Oh, ada tulisannya ya. Oh iya BBS ya. Keren. Ah, rem belakang ini berarti ganti juga. Iya, sama. Ini Brembo GT yang 4 potnya. 4 pot. Sebenarnya harusnya orang ganti rem depan belakang apa depan doang sih umumnya? Sebenarnya kalau mau ngerasa langsung terasa performa sih depan duluan. Depan Karena dulu. kita bias rem itu kan banyakan depan daripada belakang. Nggak kayak sepeda ya. Sepeda kan katanya belakang dulu ngeremnya. Iya. Berarti mobil harusnya depan dulu ya. Mm-mm. Tapi kalau depan belakang berarti dia brake balance-nya tetap oke lah ya. Masih oke, bisa oke. Yang ini BMW Performance juga. Sama. Ukuran juga kurang lebih sama berarti. Kurang lebih sama. Dia 355-an juga. 355. Harga mahalan mana kalau satu set remnya? Ini nih. Kayak mahal yang masih Brembo GT kayaknya. Brembo GT ya. Kuning tuh gold ya finishnya ya. Ya. Kalau ini laknat standar ya? Ya, standar begini. Dia kan Oh, karena iya, pakai iya. spacer jadi lebih panjang. Iya. Jadi perlu diganti juga bautnya. Diganti bautnya. Kan spacernya sedikit. 1 cm tapi kan perlu banyak. Oh. Dratnya udah hilang berapa itu kalau iya. 1 cm? Kurang megang gitu ya. Ya. Takut oblak Kalau ya. pakai yang standar nggak akan nyampe ke ujungnya. Iya, takut oblak. Jadi modifikasi tetap mesti memikirkan keamanan, bukan Betul. cuman gaya. Satu lagi nih yang keren. Sini lu lihat nih. Ini nggak ada soalnya. Yang ono. Ini ada yang namanya apa nih istilahnya nih? Kalau di BMW ada istilah nggak? Kan roof rack kalau kita istilahnya. Istilah dia apa nih? Apa kit Iya, gitu ada? mungkin kita sebutnya kit kali ya. Apa roof rack kit gitu? Jadi dia tuh ada 3 kit di sini. Jadi yang Oh, pertama adalah kit. base frame-nya. Yang ini. Ini base-nya. Ini nempelnya di mana? Di baut, dia baut. Dia oh. di ini Oh, sini. yang udah ada copotekan ya, itu ya. ini bisa dibuka buat ngebaut si. Ini dibuka sampai copot apa cuma dianggapin doang? Dibuka aja. Apa dicopotin Begini tinggal? aja nih. Oh, gitu. Tek tuh. Dibiarkan posisi berdiri Iya, gitu. ya berdiri gini aja. Jadi gitu. Buat dudukannya dia 4 biji tuh. Ya, dibaut. Ada bautnya. Ini keker ya, ini nggak Keker. oblak ya. Ya Terus pun kalau beli ini dapat kunci khususnya lagi ngebaut ini dan kuncinya dia kunci L gitu. Beda bentuknya lagi. kayak T gitu. Kayak T T, lagi. bautnya baut bintang, dia ada spek khususnya berapa torsinya. Oh, jadi Di kunci pun udah ada ininya, spekannya. jadi kita nggak boleh semena-mena. Jadi kita nggak mungkin overclock. overclock ya. Atau kurang kencang oblak itu nggak mungkin ya.
Jadi dari sini nih masukinnya. Ya, itu base-nya. Ini ada Berarti namanya orang kalau mau base-nya doang boleh beli. bisa. Jadi cuman kayak cagaknya doang tanpa Iya, ada atasnya. Bisa. Oke. Yang ini bike rack-nya. Bike rack. Buat naruh sepeda. Sepedanya taruh di mana nih? Di atas. Ini buat geser bannya nih. Oh. Ini buat geser bannya. Set. Iya. Terus diikat gitu di peleknya. Iya, ini buat bannya, buat kencenginnya gini. Oh, kau kayak mobil towing. Ini Iya. apa ini? Ini buat ngikat sasisnya, sasis sepeda, frame sepedanya. Oh. Ini buat ngencenginnya? Ya, Oh, itu. yang ini kuncinya ya? Ini buat kunci, ini buat kencengin ntar kalau diputar. Oh. Ngunci itu biar nggak diambil orang. Iya, biar nggak dimain-mainin ininya nih. Oh, ada yang suka main-mainin juga gitu nih. Takutnya. Oke. Lalu yang atas ini adalah roof rack yang kayak tule-tule gitu ya? Yang ini, Yang itu ya? ini roof-box-nya. Roof box ya namanya? Roof box-nya. Roof box, iya. Ah. Tule biasa zaman dulu gue taunya kan? Ini barang-barang ini, kit ini sebenarnya license-nya by Tule juga. Oh, mana Jadi ada kalau lihat tulenya? nanti ada, Oh, ada yang ada tulenya? nanti paling dibuka aja. Oh. Ada tulisannya license by Tule juga. Jadi sebenarnya barang-barang Tule juga. Tapi dia collab sama BMW ya. Jadi mahal. Tapi nggak juga Nggak sih juga, sebenarnya. sama aja dengan yang tulenya. Lebih murah sedikit, beberapa itemnya lebih murah. Biasa collab jadi mahal ya? Makanya. Tapi kita collab jadi mahal ini. Ini video mahal nih. Makanya banyak dari tadi kita. Jadi ini bukannya pakai kunci tuh. Pakai Blok kunci, gitu. nanti buka. Nanti Itu- kita nanti peragai. Oh iya, ntar kita Nanti kita kasih peragai. zoom bukannya. Ini warna juga bisa milih nih berarti kalau beli ini. Kalau roof box nggak bisa setahu saya. Oh, Cuma titanium silver satu gini warna ya? doang. Ini kan dua warna nih keren. Iya, Maksudnya hitam silver, boleh gitu? Emang begitu? emang begitu bawaannya. Kadang ada orang yang di-chat kan, dia warna Iya, body iya, berbeda iya. warna mobilnya. Bukan begini. Kalau ini berarti juga semua satu warna ya? Nggak bisa milih ya? Nggak bisa, itu udah kit standar. Ini udah kayak segede logo BMW gue punya motor nih, ininya nih. Ini kayak logonya nambah lagi nih kalau sampai mesti ganti logo jadi banyak nih. Wah, Ini kalau diganti logo yang baru yang modern mesti beli lagi nih. tapi udah dapat segitu sih dapatnya. Kalau yang baru kan yang kayak ada kecil apa sih anniversary apa logo apa? Oh, 50th anniversary. Iya, nggak bisa berarti kalau Nggak mau bisa. single tuner gitu ya. Siap. Kalau ini samping Shadowline bawah nih. Bawaan. Semua emang gitu ya. Iya, bawaan. Kalau edition dia high gloss gitu. Shadowline bukan namanya? Apa high gloss strip? High gloss kali High ya? gloss. High gloss. Berarti ini kalau ngelihat sunroof ke atas sekarang kelihatannya Kelihatannya langsung roof box. berarti langit sedikit terhalang, tapi ini Iya. bisa pernah buat bawa-bawa barang ya? Maksudnya Sering. baju gitu. Sekarang pun lagi ada barangnya. Pakaian gitu? Hah? Pakaian? Enggak, biasanya buat naruh perlengkapan yang Pizza? jarang. Pizza? Enggak pernah. Burger? Oh. Oh itu di dalam ya. Oh perlengkapan Yang berhubungan jarang dengan dikeluarin justru. Kita taruh di atas ini. Kalau mobil. Bunyi nggak dia kalau jalan gergek gitu? Enggak terlalu kedengeran. Sini ada isi sekarang. Tapi maksudnya dalam dia very loose atau ada kompartemennya? Dia ada loss sedikit gitu. Bisa buat diikat, bisa diikat juga dalam Bisa barangnya. diikat. Jadi nggak akan geledak-geledak. Dagel-dagel itu enggak. Oke. Tangki bensin ini berapa ini sih? Kira-kira berapa liter? sih? 60 liter. 60 liter. 60 liter. Konsumsi rata-rata 1718 dalam kota. Sebagai catatan ini pernah nyampe Mandalika loh, ya di bawah jalan loh mobil. Di bawah jalan. Di bawah jalan loh. Dari Bekasi Bekasi. ya sampai Mandalika. Tapi beberapa hari dong nginep-nginep dong. Apa Ya, ya? nginep semalam di Bali semalam, Surabaya semalam. Luar biasa. Kalau yang ini baru sampai ke Bandung ya, ini kayaknya Belum dia, sempat. iya jam terbang nih belum sebanyak yang ini nih kayaknya. Iya, ya. benar. Ini jam terbangnya lebih sadis. Oke, sekarang kita ngintip ke bagian belakang. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya dari E90 ini. Yang ini dulu deh, yang lebih dekat. Jadi yang ini kelebihannya apa yang belakangnya ya? Oke, kita lihat dulu. Kelebihannya. Nah, ini apa nih? Pakai apa nih? Daktel. Spoiler dari 3D Design 3D design itu tuner mana? Jepang. ya? Jepang. dari Jepang. Berarti ini tunernya ada JDM juga mobil ini. Ya. Yang 3D design apa aja ini? Ini terus di diffuser. Diffusernya 3D design. Iya, Karbon nih. karbon. Sama kalau knalpot apa nih? Essentman. Essentman Race. Berarti yang race quad itu pipe. yang bunyinya paling Bunyinya menggelegar. paling menggelegar. Paling menggelegar. Berarti ini Essentman race. Kalau ini berarti dari pipa tengah, dari straight dari pipa mid pipe gitu ya? Iya, dari center pipe, terus ada rasonnya sama mufflernya. Kalau header mah nggak ada urusan mobil sekarang mah ya? Header udah pakai ganti, Oh udah ganti juga? IPI. Berarti header udah ganti. Ntar kita lihat mesinnya. Sekarang kita ke sebelah sini. Kalau yang ini pakai knalpotnya Lokal punya. lokal punya. Custom. Jadi bukan berarti ya knalpot lokal itu tidak bagus. Knalpot lokal itu juga bisa menjadi opsi karena pastinya ini lebih terjangkau harusnya harga Betul, dibanding itu iya. ya. Benar. Itu kan dengar-dengar katanya mahal tuh merek itu tuh Essentman ya katanya. Iya, iya. Tapi bagus, bukan berarti mahal jelek. Cuman yang ini lebih terjangkau. Ini diffuser pakai Diffuser punya OEM-nya 335i S90. OEM
Memang ada. Emang bedanya apa ya OIM 335 dengan 325? Kalau 325 kan dia exit knobernya sebelah kiri doang. Iya, iya. Karena mau Nah, diganti keluaran dua. ya kita ganti pakai punya 335 yang punya Bukan luar. dicoak aja gitu, nggak bisa Enggak. coak. Kurang rapi coaknya. Kurang rapi. Kurang rapi. BB 335. Ini catnya maksudnya emang di warna gini, gunmetal gitu ya? Warnanya emang dari pabrik begitu. Oh, Kita nggak cat lagi. oh, berarti ini warna asli. Mm-mm. Ini spoiler? OIM S90 M3. OIM S90 M3. Oh. Berarti kalau 325M edition aja nggak ada. Polos. Oh, dia Nggak ada pelit spoilernya. juga ya. Kurang ajar juga, padahal mahal ya. Memang BMW paling pintar nyari duit ya. Jadi AP-AP juga semua suruh bayar lagi. Nah, sekarang kita mau ngelihat bagian mesinnya. Sekarang kita mau lihat mesinnya. Kita perkenankan yang punya mobil untuk membukakan untuk kita. Karena dia yang punya, kita hanya tamunya. Nah, kap mesinnya seperti ini. Oh, dia pakai ini ya. Kalau BMW dari dulu dia pakai gini ya. Ya, pegas. Nggak ada yang lo mesti pegang-pegang sendiri, nggak Wah, ada ya. rusak berarti pegasnya. Berarti itu BMW ya jadul yang begitu. Bagasinya sendiri rapi tuh, ada peredam panas. Tapi kita mau lihat bukan yang itu, tapi yang di sini. Yang paling kelihatan sebelum mesin ada yang ngalingin mesin nih. Ini bawaan apa tambahan? Opsional lagi dari BMW Opsional Performance. lagi dari BMW Performance. Ini namanya strut bar. Strut bar. Tapi ini bawaannya bukan udah ada nih. Bukan strut bar. Bawaannya ya? ini doang, 1 dan 2, kedua doang. Iya. Oh, Dia itu strut bar juga harusnya. strut bar juga, tapi dia ngikatnya ke sini ke dalam. Oh, bukan antar strut tower. Bukan, ya kita perlu penyimbang lagi di strut Jadi towernya. ini udah bener-bener rigid harapannya gitu ya. Harapannya sih begitu. Jadi mobil pokoknya kagak bisa gerak kemana-mana dia ya. Terus yang ini, wah ini air filter mahal nih pas ini. Soalnya bahannya karbon. Bacanya gimana nih? Grup IM? Grup M kali ya. Grup E. Iya. Ini berarti cold air intake itu istilahnya? Apa Iya, intake cold, doang? cold air intake sebutannya. Ini ada emblemnya. Part number juga nih. Kok ada KNN juga? Filternya KNN. Oh ini casingnya aja? Maksudnya karbonnya? Dapatnya pun kalau beli kit baru, dapatnya filter konnya KNN, dapatnya udah. Berarti si grup M bikin rumahnya? Iya. Filternya Bikin sendiri? Oh iya, ini kan udah merek paling bagus. Maksudnya KNN udah terkenal. Sip. Berarti grup M kayaknya bikin housingnya gitu ya? Iya, filternya bikin diambil. housingnya. Berarti filternya kalau ganti tinggal ganti KNN, nggak usah ke grup M lagi, bisa Tinggal aja. bersihin aja, nggak perlu ganti. Lifetime? Iya. Luar biasa. Nah ini ada sela-sela sini ada kelihatan nih tulisan KW nih. Ini tadi bawaan dari coilover berarti ya? Ya, jadi ini sebenarnya kayak opsional tambahan lagi Opsional ya. tambahan. Jadi dia tuh dulu pakainya KW yang varian 3 yang biasa. Terus kemudian kitnya diganti lagi atasnya top mountnya. Top Top mountnya mountnya. punya club sport. Club sport, Sama ya. springnya juga diganti. Oh, berarti V3 plus. Iya. Kurang lebih gitu ya. Berarti top mount diganti, selain dia punya itu lebih bagus juga bisa disetel Bisa nih, kayaknya ada setelannya. setel cambernya. Cambernya ya. Betul. Sesuai dengan gaya Kebutuhan. mengemudi yang diinginkan gitu ya. Oke. Tadi header diganti cuma nggak kelihatan ya. Ya, di sini posisinya di bawah. Header. Jadi kalau anak lama tuh dulu, kalau sekarang kan mungkin jarang ganti-ganti header. Tapi kalau anak lama kita dulu kerjanya nggak ganti header aja. Sekarang kalau turbo down pipe ya. Kalau turbo ya. Karena header itu ya kalau di turbo namanya down pipe. Ada lagi yang diganti? Udah sih itu aja. Untuk Cuma mesin? ini intake manifoldnya diganti. Intake manifold diganti. Yang ini. Oh. Jadi Ini berbeda dengan yang itu ntar kalau beda. dilihat. Kalau ini intake manifoldnya standar N52B25. Ini yang N52B30. Punyanya 330. Ya, 330. Harapannya Debit udaranya masuk lebih banyak. Dan desainnya ada 2 jadi disa valve-nya buat ngatur angin ke dalam mesin. jadi lebih HP naik atau lebih responsif yang diharapkan? Lebih responsif. Lebih responsif. Oke, kita bandingin sama yang ini kalau gitu ya. Silakan bro, boleh dibuka juga bro. Harta karunnya. Harta karun. Apakah yang akan kita temukan di balik ini bro? Ternyata tidak ada. Tidak ada mesin, tidak Oh, jalan. sama aja. Oh, sama. Loh ini ada juga lupa di sini. Berarti ini di mana-mana sama nih, dia belinya kayaknya di fotokopi nih. Ini sama ya, persis ya? Sama-sama. Yang ini sama. Iya, iya. Yang lainnya berarti Stok bedanya ini. stok. Standar Oh semua. iya, ini bisa kelihatan ya. Tadi yang diganti ya, Iya. manifold gitu ya. Ini berarti kalau ini pair doang berarti top mount standar ya? Top mount standar, cuma pakai lowering kit aja. Suspensi juga standar berarti. Pakai ibah aja lowering kitnya. Oh, tapi aslinya udah gede boknya mah ya. Maksudnya juga cukup keker gitu ya. Jadi kelihatannya kayak PNP aja gitu, bentuknya sama cetakannya tuh. Iya. Iya, iya. Ya, itu lebih mahal karena karbonnya kelihatannya gitu kelihatannya ya. Bunyi ada beda nggak? Shhh. Bunyi Apa ya, sebenarnya mirip-mirip? sebenarnya pas masih pakai ini juga bunyinya lebih enak ini sih. Karena suara sedot udaranya tuh lebih kencang. Yang mana belum lu bersihin kali? Baru bersihin. Kok yang ini tapi nggak ada itunya, nggak ada hitam-hitamnya? Zaman dulu tuh opsional. Loh, oh jadi itu beli lagi?
Ini dapatnya kemudian udah begini, cuman barunya pun opsional ini. Oh. Nambah duit lagi. Bukan dijual terpisah di eBay gitu? Enggak. Bisa begitu ya? Antik-antik banget. Zaman dulu semua diecer, nge-BMW. Bukan cuma bensin dia aja Iya, diecer semuanya. Nah, sekarang kita mau ngeliat dalamnya. Sebelum kita muter-muter nyobain, kita nebeng, udah mau gelap soalnya, karena kita kasihkan ngobrol. Kita lihat ininya dulu nih, yang mahal. Tolong dipamerin. Oh. Apa namanya itu? Joknya. Nah, mesti di-shoot. Silakan. Diintip dulu joknya, biar kita dari sini kita sambil ngintip. Joknya ini nih yang katanya mahal itu buatan BMW Performance. Di mana BMW Performance itu sebenarnya kerjasama juga kali sama Recaro ya? Iya, ini kalau dilihat mah bentuknya kayak Sportster. CS. Iya, berarti sebenarnya ini Recaro apa BMW? Recaro BMW kayaknya. Berarti ini sebenarnya kayak tadi itu bikinan Thule, kerjasama ini bikinan Recaro. Bikinan kalau Recaro begitu. juga. Apa? Jadi gini, kalau ini kenapa nggak beli Recaro aja? Dapatnya begini sih ya. Maksudnya kenapa kira-kira itu kenapa orang membeli ini apa lebih limited kali ya? Maksudnya kayaknya Recaro kan umum ya, maksudnya itu bagus, mahal tapi umum. Ini kayak lebih langka, gue jarang lihat nih. Ya ini bisa dihitung jari kayak di Indonesia Iya, deh. makanya yang mungkin pakai salah ini. satu faktornya ini joknya limited edition kali ya, Iya, betul. special production kali ya. Dan PNP banget ke S90 karena ada airbag ya kanan kirinya. Oh, ya mungkin itu bedanya. Kalau Recaro kan kadang-kadang belum tentu ada ya. Iya. Oh, ini masih ada airbagnya ya. Oh, ini nih airbag nih. Berarti nggak ada indikator-indikator yang nyala gitu, nggak ada Nggak dong ada, ya? semua plug and play. Nggak ada. Mumpung lagi ngintip sini, apa lagi yang di upgrade? Setir ya? Setir pakai yang BMW Performance juga, varian 2. Bedanya apa ya sama varian 1? Displaynya aja. Kalau varian 1 dia displaynya warna oranye. Kalau ini? warna kalau nyala, putih. Warna putih. Finishing Alcantara sama ini panelnya juga Oh, ini karbon-karbon? Yang mana nggak karbon? Di sini. Ini standar masih. Warnanya apa? Silver gitu? Aluminium silver. Aluminium silver. Ini juga dari BMW Performance. Persnelang, seat knob, handbrake ganti juga. Dari BMW Performance juga. Sama. Kurang lebih itu sih daleman. Jok belakang standar. Standar jok belakang. Kalau headliner emang udah hitam gini ya? Headliner udah hitam bawaan 325 M edition. Ini kalau jok gini berarti tinggi rendahnya bisa disetel nggak sih? Nggak bisa. Ini cuma sliding sama reclining aja. Berarti kalau kurang tinggi, Ya udah. mesti menambah ketinggian. Nambah tinggi ya. Orang yang nambah tinggi mesti. Iya, dimodif orangnya berarti ya. Sekarang kita lihat yang sebelah sono yuk. Kita ngintip yang di sono. Dalamnya bedanya apa? Kita ngintip dulu. Buat kalian yang tahu penasaran beda-bedanya. Nah, beda-beda sebenarnya mirip ya kalau dilihat ya. Cuman memang yang detail-detailnya itu yang membedakan satu yang lebih mahal dengan yang mahal juga, cuman nggak semahal itu. Nah, ini joknya dalamnya kayak gini. Oh ya, ini masih electric seat berarti. Karena ini bawaannya masih elektrik ya. Iya. Itu yang ada bawahnya itu bawaan juga ini. Ininya. Ini jok standar ya? Jok standar begini. Apa sih lumbar support istilahnya? Ini extended leg support. Extended leg support ya, itu dia istilahnya deh. Oh, ini warna-warna biru-biru gini berarti ini. Iya, kalau M edition begini dia leathernya Dakota pakai stitching biru-biru begini. Ini setirnya bawaannya. Setir bawahnya begini, nah, asli begini setirnya. Oh. Sama trimnya pun begini, aluminium silver. Oh, makanya pewangi ruangannya juga aluminium nih ya. Warnanya ya. Ini kalau gini ngada-ngadi apa beneran nih? Nah itu tambahan. Opsional, Bos. Loh, seat knob-nya sama juga nih? Sama. Oh, ganti juga tapi? Ganti juga, BMW Performance juga. Sama pedal juga sama pakai BMW Performance. Kalau gitu kita udah selesai melihat dia punya interior, sekarang saatnya kita mau. Boleh nebeng jalan-jalan? Oke, siap. Di sini kita muter-muter dulu ya. Kita cobain yang putih deh. Karena yang putih kayaknya nih tadi ngelihatnya lebih memanggil-manggil untuk diseksa gitu. Gue seksa ya? Nggak ada nebeng aja, hari ini pingin nebeng kan. Kalian udah sering lihat aja nyetir. Sekarang mau lihat gue disetirin kan? Nah, biar dia nggak butuh yang pegangan gitu. Boleh. Oke, sampai ketemu di jalan. Sekarang kita mau cobain mobilnya Mas Bro Hadi. Cuman tadi sebenarnya rencana awal aku mau nebeng. Cuman katanya nggak sah kalau nggak digeber. Iya, ya. benar. Harus kenceng-kenceng bawahnya. Kita penjajakan dulu ya, karena udah lama sekali nggak naik E90. Oh iya, film mengemudi ini ya. Jok ini meskipun mahal dia kayaknya kalau orang gemuk agak sulit nih. Bro Hadi mau nggak tuh? Maaf. Dinyaman-nyamanin. Maaf. Dinyaman-nyamanin. Aku salah ngomong, aku takut nanti dibeli showroom mobil.
Jadi baik sekali, sabar sekali dari pagi sampai siang sampai sore nih kita fokus hari ini sampai nggak ngantor kita semua bikinin konten buat kalian. Makanya jangan lupa di like, share dan subscribe. Keliwatan loh kalau kagak. Udah sampai sore nih, sampai udah gelap tuh kita bikinin video buat kalian. Keliwatan nih kalau kagak. Dari wangi sampai bawah matahari ya. Iya, di sini mau makan Indomie lagi nih banyak nih. Ya udah kita sekarang kembali ke mobil, kita bahas yang pertama. Ini sebagai catatan kita kan di daerah peak, jalannya mulus ya. Jadi untuk jalan mulus seperti ini bandingannya sangat amat. Ini coilover ya, tapi ini sangat amat masih nyaman ya. Jadi tidak sama sekali dia mental-mentul gitu enggak. Padahal nih ban profil cukup tipis ya. Iya, depan 35, belakang 30. Nah, itu udah profil anak setelan anak tipis deh gitu deh istilahnya buat mobil. Lalu feel setir, nih, oh ya presisi. Oh ya setir ini sebagai catatan ya, mungkin ini perasaan tapi koreksi kalau salah. Kayaknya yang belum LCI lebih berat ya. Yang belum, iya, kan hidrolik deh. Bener ya, oh Bener-bener. Kayak dulu pernah naik yang E90 325 sebelum facelift, setirnya agak berat. Dan lebih direct. Enteng. Lebih direct kalau yang sebelum facelift. Oh, tapi ini sih sebenarnya directannya juga oke. Iya. Cuman yang berasa kagak berat ya. Iya. Oh no, kayaknya kalau muter balik, masih kalau lagi kecepatan rendah dulu agak berat tuh yang mana. Oh, ini enak nih. Berarti ini udah sangat cocok untuk dipakai di perkotaan. Rem, mumpung belakang kosong itu coba kita bikin. Remnya sih enak nih. Remnya cakep nih. Iya, gini. Feel remnya nggak kayak kijang kapsul zaman dulu yang lo begini langsung dia bup gitu kayak baru belajar nyetir. Tapi dia pada saat diperlukan pas udah kita pijit set gitu ya, dia udah ngegigitnya tokcer. Tidak perlu diragukan. Terus transmisi dia mempunyai mode manual mode, tapi istilah BMW Steptronic masih nggak? Steptronic. Masih ya istilahnya gitu ya. Steptronic 6 percepatan 7 mm mundur. Jadi sekarang di D. Nanti kalau agak lebih kosong di depan kita coba masukin S. Sambil kita pirit sedikit, dengerin suara knalpotnya seperti apa. Nih, kita S dulu, set. Terus kita lihat jalan, set. Kalau kosong kita geber, oke kosong, geber ya. Wih, ini nih yang nggak ada di mobil setrum yang lu pada punya nih. Mobil listrik maksudnya tuh, gimana bisa begitu? Luar biasa. Sebenarnya di S sendiri aja udah cukup sih, nggak usah di manual mode ini. Iya. Ya sebenarnya sih nggak perlu sampai gimana ya, kecuali mungkin orang mau benar-benar hardcore kali ya. Tapi untuk normal-normal sih udah lebih dari cukup. Benar, yang namanya cc sama jumlah silinder nggak bisa bohong. Yang namanya cc-nya cukup gede, jumlah silindernya banyak, 6 gitu ya, cukup banyak loh sekarang mobil 6 silinder udah mulai langka. Bener. Iya. Udah jarang. Itu sebenarnya memang no replacement for displacement kalau kata Setuju. orang bule Amerika yang muscle car gitu kan. Itu benar. Jadi mesin sangat sweet, bunyinya cakep, responnya linear. Memang dia punya matic, mungkin ini kan belum dual clutch ya. Belum. Nggak yang sampai bener-bener Dan belakang enggak. kejerit nggak. Tetapi ya positively itu lebih nyaman jadi dipakai di harian. Tapi bukan berarti matic lemot, bukan. Cuman jedanya bukan dari mesin. Maksudku yang aku mau sampaikan adalah secara mesin dia tidak ada jeda seperti mobil turbo yang mesti nge-spool gitu dulu. Responnya linear. Memang kalau mau di kebut itu mungkin tadi ada benernya juga dia siapin manual mode. Jadi kalau memang udah siapin mau ke track sebelah nih, lu udah mulainya dari giginya udah siapin lu, jadi nggak ada lag sama sekali. Tapi basically ini 0 PCP sih kayaknya 6 detikan 7 detik sih minimal dapat minimal ya. 7 detikan lebih deh kayaknya. Ya, 7 detikan. Dapatnya udah modif dikit, ada tweaking gitu, harusnya sih 6 gendut lah mudah-mudahan dia dapet nih. Kalau secara feeling ya. Terus dia punya bunyi knalpot ya, Yahoo. Bisa habis nih bensin orang gua geber-geber ya tadi. Udah izin temen-temen. Gak apa-apa, gas terus aja. Asik ya? Wah, luar biasa lebihnya. Jadi memang benar-benar Yahoo ini mobil mengangenin sekali bunyinya. Jadi udah lama banget nggak naik kayak 90, rupanya memang bunyinya sangat Yahoo. Kita coba dikit, kita lempang, kita buka dikit kacanya dikit aja supaya bisa mendengarkan suara knalpotnya. Ya, ini mobilnya agak lama dia mau ke kanan. Dia menunggu apa itu? Apa ada lampu merah situ ya? Nggak ada apa-apa kan ya? Nggak ada. Oh, cuman dia Kita tengah-tengah lampu merah malah. Oh iya, harusnya di kotak kuning nggak boleh berhenti loh, iya kan? Memang belum aktif lampu Oh iya, belum merahnya. aktif, nggak apa-apa ya, kita geber ya. Gas. 100. Wih.
Ya ampun. Jadi emang dia kalau di manual mode, di oper manual dia lebih sakti lagi. Tapi dia ada fitur safety. Jadi dia upshift sendiri ya. Iya, dia nggak ngelok. Iya, jadi ya itu untuk mesin lebih lebih aman lah ya. Dibanding nganggu gitu, kalau orang itu kan dia dia lebih aman. Handling tidak ada sama sekali keluhan. Posisi mengemudi ini jok memang udah diganti, tapi kayaknya dengan jok standar pun karena penyetelannya banyak, posisinya ergonomisnya dapet. Spionnya juga udah diganti, spionnya enak, pandangannya gede kayak tanah gitu, dia punya spion. Dalemannya seperti halnya BMW di era dia ya, interiornya mirip-mirip dari E60, mirip begini, dari 60 ya? Dari 60. E60 kayaknya turun-turun gitu ya, dari seri 7 Sama. dulu ya, 65 ginian ini. 65 tuh by the way beda sendiri loh. Hah? N65 N66 tuh beda sendiri interiornya. Oh iya? Nggak ada turunan ke dari seri 5 Oh, atau dari nggak seri ada 3, nggak ada. Dia unik Kalau sendiri. 38, 39, 46 mirip ya? Mirip, pasti mirip. Iya, 38, 39, 46 ada lah kemiripannya. Tapi ini mirip mirip. E60 ya? Mirip kayak lebih kayak 60-nya. Lebih mirip E60. Terus ini mobil untuk dimensi zaman sekarang, percaya nggak percaya, ini termasuk kecil, meskipun ini bukan mobil kecil, Bener. tapi ini sangat ringkas mobilnya. Untuk hitungan mobil zaman sekarang yang semuanya membengkak, jadi semuanya sih sangat enak ya. Terus juga mungkin kalau mau dicari yang agak ketinggalan pertama, bukan cuma di mobil ini, di semua mobil itu biasanya ini car entertainment-nya. Karena kan teknologi berkembangnya cepat tuh, kayak ada Google CarPlay gitu ya, Android Auto ya. Tapi sekarang bisa kalau mau bisa diatur ya. Maksudnya Bisa ini- ditambah modul sebenarnya kalau untuk bisa Android Auto. disolusikan lah sebenarnya ya. Bisa. Nah, sebenarnya kalau itu menjadi sesuatu yang, kan ada sebagian orang tuh yang saking dia nggak bisa lepas dari gadgetnya, dia kalau nggak ada Android Auto, Apple CarPlay, dia nggak jadi beli mobil. Nah, ini bisa di ini. Tapi kalau GPS bawaannya ada ya? Ada navigasi Iya, ya. navigasi udah ada, peta Indo maksudnya nih. Peta Indo. Soalnya dulu ya, lu jangan lihat sekarang anak milenial, dulu tuh kadang navigasi nggak ada peta Indonya. Jadi kita di tengah laut, apalagi beli mobil yang dari Jepang, dari UK. Jadi harus tanya peta Indonya udah ada belum? Kalau nggak, takutnya peta bulan yang adanya. Iya. Nah ini udah nyala tuh, bahkan ini kok bener nih? Peta Pik 2 udah ada. Udah update. Tapi terakhir 2023 Oh iya, update-nya. tapi ini lumayan deh. Udah ada pengkolan ini kita, Bandar Jakarta. Jadi luar biasa ini mobil, meskipun mungkin secara usia tidak muda lagi, tapi memang ada yang namanya menua dengan baik. Seperti halnya mobil, pria pun harus begitu. Makin tua makin keren. Jangan sampai makin tua malah jadi kehilangan dia punya daya tarik. Nah seperti mobil ini. Dan saya percaya ini mungkin perlu waktu lagi beberapa lama, tetapi sebuah E90 ini ke depannya, terutama yang 6 silinder ya, Iya. akan menjadi layak lah menjadi satu mobil yang menjadi incaran para kolektor, karena memang mobil seperti ini sudah terancam punah Benar. dan kita harus melestarikan, membudidayakan sesuatu yang masih ada. Tapi sekarang terus terang udah nggak mudah loh mencari mobil gini yang bagus. Susah. Ya, Benar. jangan kata yang M Edition harus deh, yang bukan M Edition juga kayaknya udah yang bagus. Kayaknya Udah mulai susah juga. Iya, karena pada dulu kan mahal nih mobil ya. Orang kan kebanyakan kan belinya yang murahnya, masih gini 320 sama 325 kan bedanya jauh ya kalau baru ya. Saat itu baru. Dan sama sampai sekarang juga, dulu 3F30 kan yang banyak 320 ya. 335 mah hitung jari ya. Nah, karena barunya jarang karena mahal. Karena mahal orang jarang beli. Jadi bekasnya juga susah yang bagus, yang jual. Benar. Apalagi kadang-kadang seiring waktu itu udah banyak yang dimodifnya nggak benar. Dimodif tidak salah. Tapi kadang-kadang kalau dimodif itu tidak mempertimbangkan apa itu namanya peningkatan performa dan juga safety. Nah, itu yang kadang-kadang mendingan standar aja. Kalau mau modifnya nggak tambah benar. Ini mobil dibuat sama BMW udah bener. Teknisi BMW udah sambil minum bir, makan sosis, dia udah mikir, ini harus begini, jangan lu ganti-ganti jadi nggak bener. Kalau ini kan jadi makin benar. Nah, ini kita dukung. Overall ini salah satu menurut Aing, bukan karena dia teman, kita mah orangnya apa adanya, tapi ini memang salah satu E90 yang paling proper. Maksudnya E90 325 yang paling proper. Kalau M3 atau yang lain Aing mungkin belum pelajari, tapi 325 kayaknya yang salah satu yang, 320 pun sama lah, kita gabungin E90 sedan biasa non M, kayaknya salah satu yang paling gacor modifannya. Gacor ya istilahnya sekarang. Maaf ya ada ibu-ibu, permisi ibu, maaf bu. Oke, kita sudah kembali. Kita mau makan malam dulu. Terima kasih banyak buat semua yang udah nonton dari pagi, dari awal sampai sekarang. Mohon sarannya, pastinya banyak yang bisa dikembangkan lagi untuk video kedepannya, karena ini baru perdana. Thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, subscribe. Yang belum follow Instagram, jangan lupa di follow Instagram Bos Ascenti. Instagram bro? Christian.hadi69. Nah, Christian.hadi69 ini
sangat layak kalau kalian mau nanya. Dia orang kebetulan baik, sangat layak kalau mau berguru. Boleh Ya. nanya, boleh. Dia kan mau ngobrolin mobil, BMW segala macam. Silakan. Oh ya, selain E90 dia juga punya E36 dan E30 ya. Ya, lagi ada proses bangun. Nah, ada project bangun. Nah, boleh lah kalau mau nanya-nanya dan Boleh. Thank you Bro Hadi. Thank you. Sudah boleh nyobain, udah nemenin dari pagi. Thank you. Sukses terus. Tuhan Om berkati. Om itu juga ya. Sukses terus Om. Sama-sama. Tuhan berkati kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.